Selamat pagi Pak Sigit. Pagi Bu. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Ya. Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jadi sesuai perjanjian kita sebelumnya bahwa saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak ya. Ya, tapi sebelum itu Pak, saya akan melakukan wawancara pra observasi kelas. Ya, oke Pak Sigit nanti mengajarnya di kelas berapa Pak? 12A2. Oh, 12A2 Pak ya, mata pelajaran Prakarya. prakarya. Baik Pak Sigit. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri Pak itu seperti apa Pak? Ya, tujuan pelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menerapkan ide dan gagasannya dalam kegiatan praktek pembuatan sketsa rancangan produk dan prototipe produk sendiri atau produk tiruan. Jadi anak-anak nanti akan membuat sketsa Pak ya, Iya. perencanaan produknya. Oke. Selanjutnya Pak, area pengembangan yang hendak dicapai di proses pembelajaran nanti itu seperti apa? Hubungannya seperti meningkatkan dan mengaplikasikan keterampilan siswa dalam bentuk kerjasama kelompok, namun juga tentunya memiliki tanggung jawabnya dalam kelompok tersebut untuk masing-masing peserta didik. Jadi lebih ke keterampilannya. Ya, walaupun secara berkelompok Ya. tetap harus individu Pak ya Ya, tetap bekerjanya. harus ada keterampilan yang mereka kembangkan dalam kelompoknya. Oke, untuk yang hal seperti itu Pak, strategi yang Bapak persiapkan itu seperti apa? Biasanya kami lakukan komunikasi lewat kelas atau pertemuan sebelumnya, sebelum pertemuan yang akan datang, dan dikonfirmasi biasanya lewat WhatsApp grupnya atau grup chat mereka. Jadi lebih mudah mengingatkan mereka tentang apa-apa saja yang akan kita lakukan nanti di kelas. Oke, berarti Bapak melakukan pendekatan kepada peserta didik Ya. untuk mempersiapkan apa-apa saja sebelum mereka melakukan pembelajaran di kelas Pak ya. Betul. Ya, baik Pak. Nanti selanjutnya saya akan masuk di kelas Bapak untuk menyaksikan bagaimana proses pembelajaran Bapak di kelas. Terima kasih Pak untuk hari ini. Kita jumpa di kelas nanti. Dan setelah itu Pak, setelah pembelajaran di kelas akan saya lakukan lagi wawancara pasca observasi kelas. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih, Selamat Bu. pagi. Pagi Bu. Nah, sebenarnya Bapak sudah mengumumkan semalam kan, bilang kalian sudah mulai masuk ke pembuatan sketsa dan prototipe produk dari yang ingin kalian buat. Nah, untuk kali ini, karena tidak semua kelompok yang bawa bahan untuk prototipe, jadi prototipe bisa kalian buat bahannya dari bukan bahan asli dari produk yang ingin kalian buat. Jadi cuma produk tiruan atau model produknya saja ya. Ya, oke. Kalau begitu, buat dulu sketsa rancang yang supaya kita punya gambaran tentang produk yang ingin kalian buat berdasarkan tutor yang telah kalian presentasikan minggu sebelumnya ya. Oke? Oke. Kalau gitu silahkan bahas sketsa rancangnya, bagaimana produknya dibuat ya. Oke?
Setiap orang punya tugas dalam kelompok kan? Apa coba? Coba tanya dulu Reza. Mulai dari sekarang dokumentasikan dirinya di dalam kelompoknya. Paham kan? Iya, dokumentasikan dirinya di dalam teman-temannya ya. Begitu juga kalian ya. Apa tugas di dalam kelompok kan? Ini kerajinan. Berarti kamu bukan yang Jangan bawainnya. Lupa Pak, saya di bawah tanya. bagaimana kamu kasih menggunakan ini kan untuk bikin tugasnya. Selamat pagi Pak Sigit. Ya, bagaimana kawan hari ini Pak? Iya. Terima kasih ya Pak Sigit sudah meluangkan waktunya untuk percakapan pasca observasi kelas hari ini. Ya, jadi kemarin itu kan kita sudah melakukan percakapan pra observasi, kemudian saya juga masuk di kelas Bapak kemarin di kelas 12A2 Pak ya. Jadi melakukan wawancara juga, mengamati, melakukan observasi bagaimana Pak Sigit melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi adapun tujuan pertemuan kita hari ini Pak, itu adalah ya melakukan percakapan pasca observasi kelas. Jadi diharapkan setelah percakapan hari ini itu bisa lebih meningkatkan lagi bagaimana kita Pak Sigit memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Ya, baik Pak Sigit, bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan observasi kelas kemarin di kelas 12A2 mata pelajaran prakarya ya Pak Sigit ya? Cukup senang karena sasaran yang ingin dicapai itu lumayan. Jadi ada anak sudah mencoba untuk lebih aktif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh iya, jadi Pak Sigit senang karena apa yang Pak Sigit harapkan sebelum proses pembelajaran itu sudah nampak pada saat proses pembelajaran. Oke. Bisa diceritakan kembali Pak sedikit bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Di awal itu kita sudah sampaikan ke anak bahwa kita punya kegiatan seperti ini misalnya. Setelah itu baru anak-anak kami bersama anak menentukan apa yang mereka pilih masing-masing. Tergantung dengan ide dari mereka sendiri. Setelah itu baru kita mencari ide dan mengumpulkan ide dari mereka menjadi idenya yang paling menonjol bagi mereka. Sehingga pada akhirnya ide yang sama tadi akhirnya mereka membentuk sebuah tim kelompok. Dari situ mereka mulai berproses untuk membuat karya sampai saat ini sudah selesai, tinggal bikin jurnalnya masing-masing lagi. Jadi setiap anak dia punya teman-teman masing-masing. Oke, ya, luar biasa Pak Sigit ya, berarti proses pembelajaran kemarin itu saya juga sudah lihat bahwa dibagi dalam kelompok dan ternyata pemilihan kelompoknya itu berdasarkan apa yang mereka minati, produk apa yang mereka mau buat. Nah itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori diferensiasi pembelajaran. Nah dari yang sudah Bapak lakukan itu apa hal baik yang menurut Bapak dari segi proses pembelajaran yang terlihat atau yang Bapak rasakan? Hal yang baik yang saya anggap yang baik. Menurut Bapak baik. Itulah misinya atau tujuannya itu lebih mendekati ke tercapai ini. Saya harapkan secara pribadi, lalu keterlibatan anak siswa
saya yang paling saya sendiri. Oh iya, yang biasa pasti kita jadi menurut Bapak itu karena tujuannya sudah hampir tercapai dan anak-anak sudah menunjukkan keterlibatan yang aktif, itu merupakan hal-hal yang baik dan proses pembelajaran Bapak. Kalau hal kurang baik sendiri Pak yang Bapak rasakan itu dari segi mana? Dari segi ya tentunya kalau kita berkelas mungkin semua kami kan karena kita maunya dalam kelas itu prosesnya mudah, lancar dan sebagainya, tapi ya tetap juga kita mengalami tantangan seperti ya harus didampingi satu persatu, ada yang teralihkan fokusnya didampingi lagi jadinya. Tapi di kelas ini udah lumayan karena anak sudah paham apa tugas tanggung jawabnya, sehingga kita dampingi itu dalam proses pembuatan karya akhirnya saja. Oh iya, jadi dalam yang pertama itu masih ada siswa yang butuh pendampingan ya. Nah dari yang Bapak jelaskan tadi ada hal baik, ada hal kurang baik. Kira-kira kalau Bapak memberikan penilaian dari proses belajar yang telah Bapak lakukan dari rentang 1 sampai 10 itu berapa nilainya? Iya. Mungkin 8. Oh iya 8, sudah luar biasa 8. Berarti masih ada 2 lagi yang masih kurang. Nah kira-kira yang 2 ini seperti jadi berkaitan dengan kendala yang Bapak hadapi ya. Nah, apa kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran kemarin di kelas 12A2? Mungkin semuanya sama nih sama yang tantangannya itu manajemen waktu. Manajemen waktu yang misalnya dalam satu kelompok itu kan ada misalnya 6 orang. 6 orang itu semuanya kan masing-masing melaksanakan tugas tanggung jawab untuk support timnya. Tapi kadang juga ada yang teralihkan fokusnya karena ikut bantu fokus sama tugas tanggung jawabnya teman yang lain. Gitu. Kita arahkan lagi sehingga ya punya waktu yang lebih. Jadi manajemen waktunya apalagi dalam membuat karya pasti butuh waktu yang ekstra, apalagi memang anak-anak harus dilatih untuk bagaimana bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dalam kelompoknya. Ya kadang-kadang memang seperti itu Pak, kalau dalam kelompok itu teralihkan ke temannya, jadi tugasnya sendiri itu tidak terselesaikan. Nah untuk mengatasi kendala tersebut Pak, apa yang Bapak lakukan? Sampai saat ini yang saya lakukan itu dampingi satu terus kalaupun dampingi satu itu biasanya dalam kelompok dalam kelas. Nah persegian pembelajaran itu ya kita akan dikunjungi sudah sampai di mana, terus kegiatan untuk pembuatan karya akhirmu bagaimana, jadi kan masing-masing juga. Tapi kan kalau kelompok itu biasanya lebih mudah cepat beres karena mereka sudah laksanakan hampir dalam satu tim paling ada 1 orang yang kurang fokus, tapi tidak semua tim juga rata-rata lebih cepat. Jadi pendampingan itu penting dan komunikasi penting. Di luar jam pelajaran juga biasa mereka komunikasi, Pak, bagaimana saya buat ini? Luar biasa Pak, jadi Bapak melakukan pendampingan secara individu dan mengarahkan kembali anak-anak jika dia los lagi dari tugasnya. Dan Bapak juga tadi bilang bahwa komunikasi di luar jam pelajaran itu juga dibutuhkan, mengingatkan terus untuk bagaimana progres pengerjaan produk dari siswa. Nah, untuk Pak Sigit sendiri, apa strategi selanjutnya yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak selanjutnya? Mungkin memanfaatkan pendekatan khusus yang khususnya dia bagaimana cara menjangkau secara umum anak-anak. Karena di kelas juga ya, tentunya mau tidak mau harus keinginan diferensiasi kemampuannya juga gitu. Jadi seperti itu Pak ya, jadi karena Bapak sadar bahwa siswanya itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, nah, jadi memang butuh pendekatan khusus ya sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik Bapak. Jadi itu strateginya Pak ya. Nah, langkah awal yang Pak Sigit akan lakukan untuk melaksanakan strategi tersebut itu seperti apa? Awalnya saya juga harus belajar dari kembali bagaimana cara yang memaksimalkan dan mencari metode yang paling cocok untuk kelas ini dan kelas yang ini mungkin bisa menjadi beda. Terus sampai itu mungkin ya paling penting ya sebenarnya awal dulu. Oke, jadi langkah awal Pak Sigit untuk melakukan strategi tersebut belajar lagi bagaimana memvariasikan metode pembelajaran, karena belum tentu apa yang kita gunakan di kelas yang satu sama dengan di kelas yang lain. Nah, kemudian Bapak juga mau tadi melakukan asesmen awal, betul-betul ingin mengetahui bagaimana kemampuan kemampuan dasar dari peserta didik yang Bapak ajar sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Nah, untuk melaksanakan strategi tersebut, Pak, ada tidak pihak-pihak yang Bapak libatkan? Ini paling penting karena ya seperti hikmah yang bisa menginspirasi juga school Oh iya. dan teman-teman yang paling penting sih, sama ya belajar dulu dan kita bisa buat juga lebih mudah kan sekarang akses internet lebih banyak sebenarnya model yang bisa kita pilih yang sesuai dengan ide kita juga, gambaran kita ternyata gambaran idenya sambil dengan diterapkan orang lain bisa diadopsi juga. Oh iya, itu Pak ya. Jadi Bapak melibatkan sekolah, kemudian rekan-rekan guru lain untuk sharing apa yang bisa dilakukan atau variasi dalam proses pembelajaran. Kemudian Bapak juga akan belajar secara mandiri melalui platform, kan itu ada di BMM banyak, kemudian di sosial media juga sudah banyak contoh-contoh yang bisa kita adopsi untuk kita pakai di dalam kelas. Nah, luar biasa Pak Sigit ya semangatnya. Nah, kapan Bapak ingin melakukan langkah awal tersebut? Ini sudah akhir semester. Sekarang lagi cari-cari penjagaan model-model dan caranya sama terus ide-ide karya yang bisa lebih menarik bagi anak. Jadi berhubung ini di akhir semester, jadi nanti akan waktunya ini tidak akan digunakan untuk mencari informasi lagi sehingga perencanaan di semester selanjutnya itu bisa lebih matang dan diterapkan. Oke. Semoga ya apa yang Pak Sigit harapkan dan yang akan lakukan itu bisa terlaksana dengan baik sehingga siswa kita juga itu bisa mendapatkan pelayanan maksimal apa yang mereka butuhkan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, baik, terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, Pak Sigit bisa melanjutkan aktivitasnya.